Pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD tahun 2027 resmi dimulai setelah Wali Kota Malang menyampaikan penjelasan umum terhadap rancangan KUA PPAS di rapat paripurna DPRD Kota Malang. Dalam penjelasan rancangan KUA PPAS yang disampaikan oleh Wali Kota Malang, bahwa pendapatan daerah Kota Malang di tahun 2027 mengalami kenaikan, yakni 2,3 triliun lebih, sedangkan untuk anggaran belanja daerah pada tahun 2027 ditargetkan mencapai 2,5 triliun. Dalam rancangan APBD tahun 2027 diprediksi mengalami defisit, namun defisit anggaran tersebut akan ditutup dengan anggaran silpa. Selamat siang, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Merdeka! Kota Malang? Hari ini lebih semangat. Sahabat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, syukur alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam rangkaian rapat paripurna DPRD, dan tidak lupa kita sebelum memulai acara, mari kita memanjatkan puji syukur dengan mengantarkannya melalui doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa. Sudah selesai, terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, telah hadir sebanyak 26 orang dan 2 orang izin. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS APBD tahun anggaran 2027 pada hari ini, Selasa tanggal 28 Juli tahun 2026 tepat pukul 14:12 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang saya hormati Saudara Wali Kota Malang Bapak Dr. Insinyur Budaya MM, yang di Kota Malang serta hadirin yang berbahagia. Saya mengucapkan terima kasih atas nama pimpinan DPRD Kota Malang, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian telah menyempatkan waktu untuk menghadiri rapat paripurna siang hari ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan Surat Wali Kota Malang tanggal 9 Juli 2026 nomor 900.1-3.35.73/503/2026 perihal penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS APBD tahun anggaran 2027 dan telah diagendakan pada rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Malang pada tanggal 27 Juli 2026, maka telah ditetapkan jadwal rapat-rapat DPRD Kota Malang guna membahas rancangan KUA dan rancangan PPAS APBD tahun anggaran 2027
Dan pada hari ini adalah merupakan rapat paripurna guna membahas rancangan KUA dan rancangan PPAS APBD tahun anggaran 2027 dimaksud. Maka sebelum dilanjutkan, saya akan menawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat. Acara pada rapat paripurna ini adalah penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS APBD tahun anggaran 2027. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti bersama penyampaian penjelasan Wali Kota Malang dalam menghantar rancangan KUA dan rancangan PPAS APBD tahun anggaran 2027 kepada Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Disilakan. Ketua Komisi beserta seluruh anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati Saudara Staf Biasa Kota Malang, yang saya hormati Forkopimda Kota Malang dan mewakili, yang saya hormati para pimpinan partai politik yang hadir, yang saya hormati jajaran staf ahli, asisten kepala perangkat daerah dan direktur perusahaan daerah pimpinan pemerintah Kota Malang, undangan dan hadirin yang berbahagia, serta rekan-rekan pers yang saya banggakan. Dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, karunia dan ridhonya, kita dapat dipertemukan kembali dalam forum yang sangat mulia ini dengan agenda penyampaian rancangan kebijakan umum, anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk tahun anggaran 2027. Selawat serta salam tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamat. Kami menyampaikan terima kasih kepada segenap pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan sambutan pengantar dalam forum yang mulia ini. Maka izinkan kami menyampaikan tugasan KUA dan PPAS untuk APBD tahun anggaran 2027 sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dan segenap saudara Bapak Ibu yang berbahagia. Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM menyampaikan penjelasan rancangan KUA PPAS APBD tahun 2027 mengatakan bahwa arah kebijakan fiskal Kota Malang disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sekaligus kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Wali Kota juga menambahkan bahwa Pemkot Malang berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik, meningkatkan daya saing ekonomi daerah, serta memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan dengan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan tepat sasaran. Sehingga dengan demikian telah terdapat landasan yang dijadikan dasar untuk KUA PPAS tahun anggaran 2027. RKPD Kota Malang tahun 2027 juga disusun mengikuti kebijakan yang tertera dalam RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2027 yakni pembahasan pelayanan dasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Sebagai perjalanan tingkat nasional dan provinsi tersebut kemudian dijadikan sebagai landasan dan tujuan bahwa rencana pembangunan daerah Kota Malang untuk RKPD Kota Malang tahun 2027 akselerasi pertumbuhan ekonomi fisik dan berkelanjutan melalui penguatan pelayanan dasar dan infrastruktur yang mendukung produktivitas daerah. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dan segenap saudara Bapak Ibu yang berbahagia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang harmonisasi kebijakan fiskal nasional, di mana dalam pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan minimal sesuai target kinerja makro daerah dan target kinerja program daerah yang diselaraskan dengan pemutahiran kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok tujuan fiskal atau RPPKM. Adapun jika kinerja makro Kota Malang telah diselaraskan dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok tujuan fiskal tahun 2027 yaitu yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR RI sebagai landasan penyusunan RAPBD 2027. Pertama adalah pertumbuhan ekonomi tahun 2027 secara nasional direncanakan di kisaran 5,8% hingga 5,5%, sedangkan untuk Provinsi Jawa Timur direncanakan 5% hingga 6,1% dan untuk Kota Malang diproyeksikan 5,24% hingga 6,08%. Kedua, inflasi tahun 2027 secara nasional ditargetkan 1,5% sampai dengan 3,5% dan provinsi
Provinsi Jawa Timur ditargetkan 1,5% sampai dengan 3,5%, sehingga diharapkan di Kota Malang juga inflasi terjadi kisaran 1,5% sampai dengan 3,5%. Jika indikator penurunan penduduk miskin diarahkan untuk menurun, di mana secara nasional penduduk miskin dikoreksikan pada kisaran 6,0% hingga 6,5%, sedangkan Provinsi Jawa Timur memproyeksikan penduduk miskin pada kisaran 7,8% sampai dengan 8,7%. Nasional dikoreksikan pada kisaran 0,362 hingga 0,367, sedangkan Provinsi Jawa Timur dikoreksikan 0,309 hingga 0,309, dan untuk Kota Malang dikoreksikan 0,30. Indeks Pembangunan Manusia secara nasional berdasarkan proyeksi akademik untuk tahun 2007 dikoreksikan 77,33, sedangkan Provinsi Jawa Timur dikoreksikan 76,1 hingga 77, dan untuk Kota Malang dikoreksikan 85,95. Jika pengangguran terbuka diarahkan terus menurun, sehingga secara nasional tahun 2007 dikoreksikan pada 4,3% hingga 4,87%, sedangkan untuk Provinsi Jawa Timur dikoreksikan 3,5% hingga 4,47%, sedangkan untuk Kota Malang dikoreksikan 5,6%. Sementara anggaran 2007 sebagai berikut: pendapatan daerah ditargetkan sebesar 2.375.575.135.587 rupiah, yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar 1.352.952.929.880 rupiah, dan pendapatan transfer sebesar 1.218.022.195.100 rupiah. Adapun pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah sebesar 961.060.600.600 rupiah, retribusi daerah sebesar 183.263.500 rupiah. Hasil pemerintahan daerah yang dipisahkan sebesar 34.949.948.037 rupiah. Dan yang pendapatan asli daerah yang sah sebesar 6.491.250.950 rupiah. Sedangkan pendapatan traktor terdiri dari traktor pemerintah pusat sebesar 1.197.137.980 rupiah, dan traktor antar daerah sebesar 118.884.280 rupiah. Berikutnya dari struktur belanja daerah, di mana belanja daerah direncanakan sebesar 2.532.999.991 rupiah, yang terdiri dari belanja operasi sebesar 2.450.487.882 rupiah, belanja modal sebesar 127.208.666.439 rupiah 28 sen. Belanja tidak terduga sebesar 37.999.914.070 rupiah. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia, dari alokasi pendapatan dan belanja sebagaimana di atas terdapat defisit anggaran sebesar 196.963.493.078 rupiah 78 sen. Di mana untuk defisit tersebut maka pada tahun 2026 dialokasikan proyeksi pemerintahan pembiayaan sebesar 197.963.943 rupiah 78 sen yang berasal dari silpa tahun sebelumnya. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhormat dan segenap kepala paripurna yang berbahagia, dinamika global yang masih penuh didapatkan sebagai akibat dampak perang Rusia dan Ukraina serta perang Irak dengan Amerika dan Israel berdampak langsung pada perekonomian Indonesia dan daerah melalui lonjakan harga minyak, tekanan inflasi, guncangan pasar keuangan, serta gangguan pada pasar global. Kondisi tersebut berdampak pada kebijakan penggabungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat telah melakukan pengurangan transfer keuangan daerah sehingga kapasitas fiskal sebagai sumber pendanaan untuk bangunan di daerah berkurang. Saya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui pengembangan digitalisasi pelayanan ekonomi daerah. Di permutakhiran dan penyempurnaan data subjek dan objek pajak daerah. Menegakkan hukum dalam proses penagihan berhutang dan prinsip data pilihan pajak daerah. Meningkatkan peran dan fungsi BUMN
daerah dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan. Mengoptimalkan pendapatan pada layanan umum daerah dan meningkatkan pemanfaatan pengelolaan aset melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Selanjutnya berkaitan dengan pengelolaan pendapatan transfer, mengoptimalkan optimalisasi pengelolaan pendapatan dan transfer berupa transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Dalam hal ini pemerintah Kota Malang berupaya memenuhi aspek aturan dalam menyampaikan laporan dan mematuhi ketentuan yang berlaku sebagai syarat pengajuan alokasi anggaran dan syarat salur atau transfer prioritas daerah. Pengelolaan dana transfer pemerintah pusat mengikuti dana berhasil atau DPH, dana alokasi seperti PHK dan insentif fiskal. Kebijakan dalam pengelolaan dana berhasil ditujukan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pengelolaan dana alokasi khusus difokuskan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sedangkan insentif fiskal merupakan dana transfer untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan pencapaian kinerja tertentu diletakkan oleh golongan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan jasa publik dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan insentif fiskal difokuskan pada peningkatan kinerja pemerintah Kota Malang dalam rangka meningkatkan insentif fiskal yang diterima dalam pusat sebagaimana kerja hukum. Pengelolaan transfer antar daerah berbagai atas jenis mengikuti pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Pendapatan bagi hasil provinsi merupakan dana yang disalurkan ke provinsi dan kabupaten kota atas pajak yang diterima berdasarkan proporsi tertentu sehingga pengelolaannya begitu dilakukan berdasarkan. Sedangkan pengelolaan bantuan keuangan provinsi diamankan pada koordinasi terkait bantuan yang telah diusulkan oleh pemerintah Kota Malang dan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan daerah. Pimpinan Dewan, perwakilan daerah yang terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia, kebijakan belanja daerah kami bukti dalam menunjukkan pola pembelajaran yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif akan perlu melakukan beberapa hal sebagai berikut. 1. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat mandatory spending dialokasikan sebagai secara memadai sesuai ketentuan peraturan pemerintah. 2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran bagi kinerja untuk mendukung prioritas pembangunan sebagai daerah sebagai kinerja utama sebagai utama bagaimana ditetapkan dalam PPJP Kota Malang tahun 2025 sampai 2029 dengan magnitudo akuntabilitas dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja. 3. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menentu kepentingan masyarakat, termasuk urusan wajib dengan pelaksanaan pelayanan dasar dengan berpedoman kepada standar pelayanan minimal sesuai peraturan undang-undang yang berlaku. Belanja daerah yang diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Malang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan tinggi yang sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan dan undang-undang. 4. Memberikan bantuan sosial untuk menentu kaum marginal dalam rangka pembangunan modal sosial dengan meningkatkan inklusivitas. 5. Mengalokasikan anggaran dalam rangka membangun divisi global, nasional dan daerah yang berdampak pada perekonomian dan pembangunan daerah. 6. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat bagi masyarakat, serta dialokasikan setelah penganggaran belanja wajib dan belanja meningkat serta penganggaran prioritas daerah dalam rangka mendukung pencapaian target IKU atau IKG terpenuhi. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah terhormat dan segenap kepala paripurna yang berbahagia, adapun atas kebijakan pemilihan daerah Kota Malang pada tahun 2007 adalah sebagai berikut. 1. Kebijakan pemilihan daerah dari aspek penerimaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pemilihan yang bersumber dari sisa perhitungan anggaran sebelumnya bersifat. 2. Selain skenario pembiayaan di atas, terdapat alternatif pembiayaan pembangunan di bangunan daerah di Kota Malang yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR. Sejauh ini sudah cukup banyak layanan publik dan fasilitas pada masyarakat yang mulai dari skema CSR. Peningkatan kinerja program CSR dalam pembangunan Kota Malang ditempuh melalui penguatan forum tanggung jawab sosial perusahaan atau PSP, perluasan keikutsertaan perusahaan dalam agenda program pembangunan Kota Malang, penyelarasan program-program CSR perusahaan dengan agenda program dan kegiatan prioritas pembangunan. Namun demikian masih ada peluang untuk optimalisasi CSR dalam rangka pembangunan daerah. D. Kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau BPD
atau Public Private Partnership PPP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dan peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha berdasarkan fakta pihak swasta dapat membawa keahlian ilmu teknologi, efisiensi dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publik sehingga apabila dikombinasikan dengan sumber publik yang tepat dapat berkontribusi lebih besar untuk pembangunan ekonomi kita. Salah satu persoalan yang dialami pemerintah daerah adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tidak mampu sepenuhnya biaya pembangunan infrastruktur yang diinginkan pemerintah. Artinya masih banyak bidang-bidang lain seperti kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sosial, dan agama yang juga membutuhkan penyerapan anggaran dari APBD. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan. Pada kondisi ini, skema pembiayaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPU dapat menjadi solusi dengan inklusi gotong royong. Melalui skema pembiayaan KPU pemerintah, BUMN dan BUMD swasta dalam umum baru untuk membiayai pengakselerasian pembangunan. Secara definisi dapat dilakukan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan atau pelayanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah. Yang sebagian seluruhnya menggunakan sumber daya pada usaha dengan memperhatikan berbagai risiko yang salah pihak. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Dorongan dan Seminar Pertara Pakar dengan berbahagia demikian penyampaian atas kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2020. Atas nama Pemerintah Kota Malang, perkenankan kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Malang. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Pergi keluar kota naik bis atas. Tunggu di terminal sampai jam 11. Mari kita bahas buah PPAS sampai tuntas. Untuk mewujudkan Kota Malang yang semakin baik. Kemudian kami akhiri dengan pimpinan Katolik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santio, Budaya Saudara kita Rahayu. Kota Malang merdeka. Terima kasih pada Bapak Wali Kota yang telah menyampaikan penjelasan dalam mengantar rancangan KUA dan rancangan PPAS APBD tahun anggaran 2027. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya penyampaian penjelasan oleh Wali Kota Malang tadi, maka selesailah rangkaian rapat paripurna ini. Sementara Ketua DPRD Kota Malang Amitya Rantangani Siraduhita mengatakan bahwa dari penjelasan wali kota tersebut, DPRD tidak akan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Mengingat waktu yang masih panjang, DPRD akan memilih untuk memprioritaskan kualitas kajian. Ketua DPRD juga menambahkan yang menjadi perhatian nantinya yakni terkait belanja daerah dan menjadi sorotan yakni belanja modal yang dinilai masih cukup kecil jika dibandingkan belanja pegawai dan belanja operasi. Sudah selesai, terima kasih. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillahirobbilalamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian penjelasan wali kota terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS APBD tahun anggaran 2027 pada hari ini Selasa tanggal 28 Juli tahun 2026 tepat pukul 14:38 waktu Indonesia Barat secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Moga-moga muwaffiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti 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 Om, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu Rahayu.
Merdeka! Kota Malang. Terima kasih Bapak Ibu. Ada, tapi kita tetap situasi kondisi tadi saya sampaikan juga kondisi globalnya ini kan juga masih tetap menjadi satu pertimbangan untuk menentukan, tetapi memang ada peningkatan signifikan juga termasuk dengan silpa yang kita prediksikan di tahun 2026 ini, karena tetap akan ada silpa walaupun nanti silpanya nanti sudah akan menurun, tapi yang jelas nanti 2027 itu sudah ada penyelesaian karena dasar dari KUA PPAS ini ada beberapa ketentuan yang kita ikuti sebagai pedoman. Contoh terkait dengan bagaimana perekonomian, ada target untuk provinsi, itu nasional, kemudian kota ini sudah ditetapkan. Kita harus mengikuti itu. Karena juga bagian KUA ini kan bagian dari ada RPJMD, ada RKPD. Nah, kita melihat RKPD-nya di tahun 2027 seperti apa, kita mengikuti dari target itu. Termasuk juga dengan temanya untuk KUA PPAS di tahun 2020. Diproyeksikan ada kenaikan Ada berapa kenaikan. persen, Pak? Kalau tadi lupa dari persentasenya, tapi ada kenaikan. Ada kenaikan. Transfernya meningkat atau? Ya, meningkat. Oh, transfer. Iya, transfer. Kalau itu kita harapkan memang ada peningkatan. Tapi ini itu kan prediksi. Kisaran Kita berapa prediksi. kurang lebih? Ya. Kisaran berapa kurang lebih? Wah, ini tadi baca kalau dari nilai-nilai aku ke apal lagi. Ya, ini kan akan dibahas oleh DPRD masing-masing. Mungkin harapan dari Tadi saya sekilas mencocokkan dengan RPJMD. Memang ada beberapa perubahan kalau dari postur proyeksinya kan gitu. Nanti kita dalami lah. Ini kan masih baru disampaikan gitu. Nah, kita masih punya waktu cukup panjang, jadi tidak segera mengesahkan. Maka tadi disampaikan bahwa yang penting dilempar dulu, baru nanti kita sembari melakukan banyak kajian dan analisa, sembari kita membahas perubahan. Belanja modal 15% itu udah pasti harus gitu? Enggak sih sebetulnya, karena itu kan kami menilai itu kalau 10-15% itu kan artinya paling tidak di masyarakat itu akan lumayan terlihat begitu loh. Dengan 8% ini kan kita sangat menyayangkan karena kok persentasenya jauh sekali dengan belanja pegawai, dengan belanja operasi kan gitu. Harapan kami kan ini bisa kemudian menjadi lebih imbang lah persentasenya, itu aja sih. Belanja pegawai berapa, Bu? Kalau kemarin sekitar 45%. Kalau yang ini tahun ini? Tadi saya cek kurang lebih sama. Tapi saya cocokkan dengan RPJMD, memang ada beberapa komposisi yang naik turun berubah gitu. Nanti makanya kita cek kembali ulang, kita pelajari ulang gitu, kenapa ini kok naik turun berbeda dengan RPJMD, proyeksi apa yang kira-kira mengakibatkan adanya perubahan-perubahan itu. Simon Afrido melaporkan.